Hai teman-teman. Tuh. Welcome back to my YouTube channel. Juga ya, kalau youtuber handal enggak. Balik lagi sama gue di channel YouTube aku, Juice Kartini. Jadi di video kali ini aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang aku buat Q&A. Sebenarnya bukan dari aku sih pengennya ngebuat Q&A itu kan. Aku buat itu pun juga karena teman-teman yang minta untuk buat Q&A gitu. Nah, jadi untuk semua pertanyaan kalian yang ada di sini, ntar ya aku buka dulu ya kan. Pertanyaan kalian untuk yang ada di mana ya? Sini akan aku jawab sepenuhnya. Oke. Random atau dari bawah ya? Oleng bangkunya weh. Aku random aja ya, soalnya kalau dari bawah agak ngawur pertanyaannya, tapi ini semua aku jawab. Sebelumnya kenapa aku buat Q&A? Sebenarnya aku buat Q&A kan aku udah bilang tadi bukan dari aku. Ada yang DM kayak request gitu kan, Kak buat Q&A dong. Ya udahlah, bukan 1-2 orang juga yang minta weh, jadi udah kan nggak salah juga ya, walaupun sebenarnya aku bukan Awkarin, bukan Rahel V-nya, bukan selebgram handal, bukan Ruth Malau juga, bukan Atta Halilintar atau siapapun artis-artis yang selalu buat Q&A. Aku bukan seperti mereka backgroundnya, cuman ketika ada yang minta nggak salah dong untuk diturutin kan, selagi bisa diturutin. So jadi aku pengen ngejawab bukan beberapa sih, semua lah ya, tapi nggak dari bawah, random ya. Pertama dari Kak Claudia Utasoid. Coach, sayang aku nggak? Sayang kali dong, kali pakai kali. Sayang kali Kak, sayang kali. Terus dari Desi Tambunan Bor, sehat. Udah gimana kabarmu di Nias tuh, masih betah? Puji Tuhan betah, dan kabarku saat ini baik aja pun, nggak ada sesuatu kekurangan apapun. Dan ketika aku ke Medan, kita harus ngebuat konten yang belum kita buat ya Bor. Lanjut lagi dari Kak Angel Air Tenang. Sista samping-sampingan banget sama Kak Sarah, tapi Kak Angel dulu ya. Gimana caranya bikin kamu biar peka? Gimana caranya bikin kamu biar peka? Sebenarnya nggak ada cara sih Kak, cuman gimana caranya bikin kamu bikin aku biar peka gitu ya. Aku anaknya nggak paham kode, tapi ketika aku ngasih kode, kau harus paham nih sama kode aku gitu. Dibilang peka sih peka, cuman jangan terlalu rumit untuk dipekakan gitu lah. Nggak ngerti kan sama jawaban aku juga. Udah, lanjut ya dari Kak Sarah Retonang. Aduh agak panjang nih, ntar ya. Lagi dekat sama siapa sekarang? Kenapa nggak pernah cerita lagi ya? Sista, aku nggak pernah dekat sama siapapun. Untuk saat ini aku free. Cuman aku ada kriteria, nggak juga sih. Emang lagi nggak dekat juga sih Kak. Cuman ya masih gini-gini aja yang seperti Kakak tahu. Bukan aku nggak pernah cerita. Kadangkala kalau misalnya nggak ada cerita, apa ya diceritain kan? Ya kan? Enggak, aku lagi nggak dekat sama siapa-siapapun. Masih free and free sista. Masuk Kak Nomi, Lorentinomi. Gila, 2 pertanyaan coy. Nanti Kak Agus, editor terhandalku, kasih di sini pertanyaan 1, 2. Pertanyaan pertama, visi dan misimu apa deh? Visi dan misiku tuh simple sih Kak, sebagaimananya manusia ingin taat sama orang tua, ya ingin punya pasangan yang mengerti aku akan apa adanya, taat juga sama Tuhan, gitu-gitu sih, nggak mulu-mulu sih Kak. Gitu sih visi misi aku. Terus pertanyaan kedua, arti cinta buatmu itu apa deh? Arti cinta buat aku itu ketika seseorang yang sudah nyaman nih, sudah nyambung satu sama lain, bersatu, terus buat komitmen ke depan. Terus itu sih arti cinta sama aku ya, ketika
si cewek sama si cowok udah mau sama mau, udah ngerti sama ngerti, udah saling memahami, gas. Cinta itu simpel sih menurutku, nggak usah diribetin kak. Jadi intinya arti cinta menurutku adalah ketika dia mau sama aku, oke. Dan ketika kita komitmen kita menuju ke depan, oke, gas gitu. Pokoknya ya mau sama mau, saling menerima, saling merangkul. Itulah ya kan kak? Iya, ya kan kak? Iya. Oke, masuk dari si Ruth Situmorang, Borulbor. Kayak mana? Sehatnya kita? Jadi dia bilang gini, selama pacaran pernah nggak diajak ngewek? Haha. Ngewek itu semacam making love kan? Ya nggak sih, weh? Iya kan? Terus kalau misalnya diajak ngewek sama pacaran nggak pernah sih. Ya, puji Tuhannya sejauh ini mantan-mantanku yang pernah aku pacarin itu baik-baik. Iya, jadi nggak pernah sih. Cuman ya, friendship benefit benar, pernah. Terus masuk dari Sofia Uli. Hai Ovi, anak Jakarta, apa kabar lu sekarang? Aja, bercanda. Apa tujuanmu di tahun 2021 dan masih mau menjomblo sampai kapan? Ya, pertanyaan agak nyelekit ya, Pi. Oke. Tujuanku di tahun 2021 sih, ya setidaknya aku bisa mendapat pekerjaan tetap ya. Itu ya satu. Terus ya menjadi Joyce yang lebih baik mungkin, terus punya subscriber yang banyak mungkin biar dapat silver button ya kan. Terus dan masih mau menjomblo sampai kapan? Sebenarnya untuk ditanya pertanyaan kayak gini nih ya Vi, aku nggak pengen menjomblo, cuman takdir membuat aku untuk sendiri dulu, untuk menjomblo dulu. Nggak salah kan gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya besok ada orang yang serius untuk bilang, untuk kayak ngajak serius, untuk kayak ngajak ke depan, ya mau aja sih ya, nggak nolak aku. Masuk dari Arin Sarah Deviana Devi Pane, 3 pertanyaan coy. Gue usah editor handal kasih itu ya, 1, 2, 3. Yang pertama, tentang mantan nih, bentar ya, agak panjang. Kayak mana perasaanmu ketika mantanmu ngechat terus basa-basi kayak pertama kali kenal? Perasaanku sih sebenarnya akan menjadi curiga ya dek, karena dia tuh oke sih, mungkin dia mau ngajak aku balikan enggak ya? Iya kan? Terus pertanyaan yang kedua, hal mengesankan selama di luar tuh banyak sih, banyak. Kita kan satu STM, banyak kali malah nggak bisa terpikirkan. Ketika buat Natal itu mengesankan sih sama aku. Terus yang ketiga, mantanku ngechat terus isi chatnya lope-lope. Kayak mana tanggapan muka? Mantanku ngechat terus isi chatnya lope-lope. Kayak mana tanggapan muka? Kayak mana ya? Ketika mantanku ngechat aku terus isi chatnya lope-lope, fix sih. Sama yang kayak pertama kali aku bilang, dia tuh kayak basa-basi nggak jelas, terus ujung-ujungnya ngajak balikan samamu nih, dan kau tuh tinggal mikir, aku mau gak ya sama dia gitu ya. Kau sebagai cewek harusnya mikir ke depan. Ketika ada mantan kau yang bilang kayak gitu, kau tuh mau gak ngulang kembali sama dia gitu sih. Balik lagi ke diri kau sih dia sebenarnya. Ketika kau emang pengen serius sama dia pengen serius sama kau, udah gas. Tapi kalau misalnya kau ngerasa dia tidak baik untukmu, banyak basa-basinya, tinggalkan. Lanjut dari Rick Jentak, Ricky Jun kepastian. Mantan itu dilupakan atau dikenang? Berikan alasannya. Mantan itu dilupakan atau dikenang? Berikan alasannya. Sebenarnya nggak dua-duanya sih. Nggak harus dikenang karena dia bukan pahlawan, dan nggak harus dilupakan karena dia bukan sesuatu hal yang menjijikkan juga kan. Menurut aku mantan itu adalah orang yang pernah hadir di hidup aku, jadi ya udah gitu, biarin aja, gak usah harus dikenal, bukan pahlawan juga, dan gak harus dilupakan karena dia bukan orang yang membuat jahat juga kan. Ya buat jadi kawan aja sih. Ya mantan kan gak harus musuh kan, ya kan gue. Kok aku jadi bingung sendiri ya, circle-nya mantan terus.
Dari Vesta, lanjut ya Be. Dari Vesta DRSA. Cong, sehat. Liburan bersama siapa dan seperti apa yang kau inginkan? Simpel sih. Liburan bersama keluarga. Semua keluarga ya. Sama teman-teman juga lah. Dan seperti apa yang kau inginkan? Ya ketika nggak ada beban, ketika nggak ada yang dipikirin, ketika emang benar-benar niat untuk liburan, benar-benar enjoy, benar-benar ya emang pengen liburan gitu, jangan ada sesuatu hal yang dipikirin gitu. Pelong aja lah. Lanjut lagi dari Eodia si Hotang. Waku 1 bimbel 2 bah pertanyaannya. Gus editor handal kasih ya 1, 2. Pilih si doi apa si mantan? Kau kan udah tahu ceritanya. Jadi aku adalah orang yang tidak mau kembali ke mantan karena menurut aku untuk mengulang sesuatu hal yang sudah lalu rasanya akan kembali mengulang kesalahan yang sama sih menurutku. Kalau aku ya, tapi nggak tahu untuk teman-teman yang lain ketika balik sama mantan. Dan kalau disuruh milih, kan kau udah tahu cerita si doi kan. Jadi si doi apa si mantan? Doi lah. Kayak terus pertanyaan kedua dari dia itu kayak mana dari si Ayu ini, kayak mana kalau gebetan kita terus nge-PHP, tinggalin lah. Nggak ada alasan juga untuk dipertahanin kan. Karena ketika di PHP-in kan memberi harapan palsu. Itu kan PHP. Ketika di PHP-in kan sakit. Jadi untuk wanita ketika ada gebetanmu yang nge-PHP-in kau terus, jangan dipertahanin karena tidak bagus untuk jiwa dan raga. Lanjut ya, dari si Reni Kristina Zaiku Zayang, teman aku nih waktu di Nia Sutara, anjas. Kak Joyce udah ada cowok. Kak Joyce udah ada cowok kakak. Belum Ren, belum. Lanjut ya, dari Asep, anak-anak no mention nih. Dia nanyanya, ya Tuhan, aku ganteng. Coba tanya sama mamamu aja lah Sam. Kalau mungkin orang tuamu akan jujur ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu dikasih ke aku, ya aja lah aku bilangnya. Karena aku nggak mau marahin semangatmu. Oke, lanjut dari si Noel Butar-Butar. Gimana di Tangerang? Nah, sehat. Anak perantau juga nih, Mbak. Bingung aku mau nanya apa, Mam? Apa enaknya jadi yang terakhir? Enaknya jadi anak terakhir. Yang pertama, bisa minta duit sama kakak-kakak dan abangnya. Bisa meminta saran ketika lagi galau. Terus bisa caring sama kakak dan abangnya. Terus ketika ada sesuatu hal yang kakaknya buat kesalahan tuh jadikan pelajaran ke si anak terakhir. Pokoknya banyak pelajaran sih, banyak pengalaman yang diambil dari kakak dan abangnya. Dan ketika enaknya jadi anak terakhir sih enjoy ya. Lebih enak mie ya sama kakak dan abangnya. Lanjut lagi ya Sangge, dari si Sheila Sinaga, tips biar tetap semangat di rantau kak. Sejujurnya aku bukan anak rantau-rantau kali sih ya Sel. Tapi aku pernah merantau tuh selama 3 bulan. Dan selama di rantau ini aku kasih tips apa aja ya. Gak tahu tips untuk orang-orang, dari orang-orang maksudnya. Selama aku di rantau, aku ngejalanin hidup 100% berubah sih sebenarnya. Karena aku gak pernah disiapin teh manis lagi, disiapin makan lagi sama mama awet. Dan ketika di rantau aku harus sendiri, harus memang benar-benar semuanya serba sendiri. Dan sedih sih sebenarnya, cuman ya udah, ketika emang milih hidup untuk merantau harus bisa berlapang dada kan. Dan mungkin itu sih, lakukan aja sih apa yang lagi kau bisa lakukan, jangan pernah mikir untuk sedih-sedih. Cuman ya ketika kau hidup sama orang tuamu, ya udahlah, sekarang juga zaman udah canggih kan, telepon, video call, chat, ya gitulah. Jangan dibawa pusing juga. Tipsnya ya jangan dibawa sedih, enjoy, lakukan apapun yang bisa kau lakukan. Terus ketika kau
apa namanya, rindu sama keluarga ya telepon, video call, nggak salah kan. Mungkin dengan cara seperti itu kok bisa reda kan akan rindumu tadi. Jadi lanjut lagi dari Miss Gondrong, ya gimana? Sehat Jakarta? Teman-temanku pada merantau di Jakarta semua, wih. Jadi ya gitu lah ya kan. Agak panjang ya pertanyaanmu, apa kegiatanmu sekarang di Nias dan kok bisa terpikirmu kau mau di Nias? Oke, sebenarnya ini pertanyaan udah banyak dari orang-orang sih. Apa kegiatanmu sekarang di Nias? Itu pertama ada 2 pertanyaan tapi di satu kolom. Kegiatanku di Nias ini menjaga kakakku yang sedang hamil karena dia LDR sama suaminya. Dan kenapa aku bisa menjaga kakakku? Karena kan kemarin orang-orang tanya aku kerja kan. Kemarin itu aku udah habis kontrak, jadi kebetulan kakakku lagi hamil sendiri pula, terus dia minta tolong sama aku untuk ngawanin dia, jadi nggak salah juga kan. Terus dan kok bisa terpikirmu kamu mau di Nias? Sebenarnya terpikir atau enggaknya aku sama sekali nggak ada niatan sih mau kesini. Cuman ketika kakak awak minta tolong nggak salah kan ya, ya itu. Tapi Nias tuh enak. Kenapa aku bilang enak? Pantai-pantai di sini tuh betul-betul asri, seasri-asrinya. Gue edit ya nanti pantainya aku kasih. Ini dia. Nah, jadi ketika aku cerita sedikit ya, ketika aku di pantai itu, aku selalu berharap apa yang aku harapin menjadi keinginan, apa yang aku inginkan semoga menjadi kenyataan. Karena pantai itu bagiku sejuk, indah, nyaman gitu. Ada kawanku pernah bilang gini, ngapain sih lo ke pantai, kata dia gitu kan. Pantai kan kalau misalnya sendiri nggak asik, pantai kan enaknya berdua, terus bisa enak-enak. Halo kan kawan aku nih, aku bilang sih ya berbeda-beda lah pendapat orang, aku bilang gitu kan. Mungkin ketika ada orang yang bilang kayak gitu, dia mungkin sering ngelakuin itu kali ya, enak-enak. Tapi menurutku pantai ketika aku lagi patah hati, ketika aku lagi galau, ketika aku lagi emang pengen tenang, aku ke pantai. Karena pantai-pantai di sini tuh sumpah sih keren kali bu, saking kerennya aku nggak bisa berkata-kata gitu. Dan kebetulan dekat pula dari rumahku, bukan rumahku sih, dari rumah kakakku ini. Karena emang pantai di sini banyak juga kayak jualan lah deket-deket gitu. Lanjut lagi ya weh, dari siapa nih ya, lalu.krisya, lucu ya namanya. Oh dia bilang dia anak Jakarta kali ya weh. Dia bilang gini, lu waktu di JKT tinggal di mana? Gua pernah lihat lu di daerah Fatmawati. Oh oke, gue jawab. Mohon maaf ya untuk semuanya, aku akan jawab pakai logat Jakarta sedikit ya, nggak banyak-banyak. Gue di Jakarta tinggal di daerah Cipete, pas di depan pasar Cipete, tau kan? Mungkin anak-anak Jaksel tahu sih. Ini kan ada pasar Cipete, depannya ada kos-kosan yang bertingkat. Aku di situ sama temanku si Ayu ngekos bareng. Nah terus gue pernah lihat lu daerah Cipete, daerah Fatmawati. Iyalah, karena kan kalau misalnya aku pergi PKL ke kantorku memang selalu lewat daerah situ. Juga emang udah daerahnya metropolitan ya, daerah Fatmawati.
cepetnya gitu-gitu, pokoknya Jaksel lah ya kan. Dan kau pernah lihat aku se pasaran itu kamu gak aku. Dari masuk lanjut lagi ya weh. Dari si Silvani HTP. Pani, tanggapan kakak buat Pani sama Wahyu gimana? Anjir. Tanggapanku tentang hubunganmu lah ya, pasti kau kan menanya tentang hubungan sama siapa kan, sama Wahyu. Aku agak sedikit iri sih ketika aku dikalahkan sama anak SMA yang punya hubungan yang cukup serius menurutku. Dan jangan pernah lari dari zonanya di umur sekarang ya Pani, karena di kenakalan remaja cukup amat rawan sedikit. Jadi ya selagi masih dalam zona normal, kalau menjalani ini sama si Wahyu sih fine aja sih. Ya itu tanggapan aku sedikit iri, cuman aku jadikan dalam pikiranku aja ya. Kadang aku mikir gini, ketika aku dikalahkan sama anak SMA, mungkin sisi positifnya mereka lebih dewasa kebanding umurku yang udah kalah kebanding mereka. Terus ya emang gak ada juga sih yang mau sama aku ya, makanya aku agak iri sama anak SMA. Jadi aku tuh. Dan masuk dari Parlo, Lom, kayak mana di tembung sehat? Agak panjang nih. Kalau aku cucuk lah matamu Jum, kau balasnya. Tapi kalau kau balas kan berarti kau jahat. Ingat, tampar pipi kiri juga. Kayak ayat Alkitab gue ya. Jika ditampar pipi kanan kan si pipi kiri gitu loh. Kalau pertanyaanmu ini, kalau aku cucuk lah matamu Jum, kau balasnya. Dicucuk mata berdarah akan aku menjadi kesakitan. Aku nggak tahu sih ya. Cuman ketika ada konteks kayak gitu ke aku, mungkin aku shock sih sebenarnya, kayak kenapa aku bisa dicucuk gitu. Kalau misalnya dicucuk ada sebab tadi mending ya, mungkin ketika dicucuk ada sebab aku bisa membalas, tapi ketika nggak ada sebab aku mungkin yang jadi bingung sendiri loh. Bangke, bangsat, anjing. Lanjut lagi dari Jeffrey Oscar. Jeff, respect anak gontar. Canda sayang. Amsal 1 ayat 7 ada kita bahas. Tapi aku hafal nih, Amsal 1 ayat 7 itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya kan? Gitu kan? Jeb, tamatan Immanuel masih ingat sedikit-sedikit ayat Alkitab. Jangan kau sepelekan aku, ya kan? Masuk dari Elsa Octavia, junior di Mais juga. Dia bilang gini, Elsa itu kayak emak monyet lagi, gini. Elsa itu perempuan, YouTuber, ada junior di Mais. Kata-katanya lagi deket sama si Gendui, ya Daniel Gendui. Itu kata-katanya ya, aku tapi nggak tahu. Dan kita jangan lupa collab ya, masih ada utang, aku mau collab bareng deh. Tapi sejujurnya waktu di Mais aku jarang ya kayaknya cakapan sama Mudik, malah nggak pernah malah ya nggak sih? Tapi nggak tahu lah ya. Pertanyaan terakhir dari Aisyah Harahap, salah satu teman di Best Agent kemarin. Kriteria laki-laki yang diinginkan. Sebenarnya untuk ditanya kriterianya, aku tidak punya kriteria. Hanya saja ketika kau enak, misalnya nih ada cowok yang emang benar-benar, misalnya ada cowok ditanya gimana ya bilangnya, aku gak punya kriteria, cuman ya ada cowok yang kayak nyambung sama aku cakap, nyaman sama aku ngobrol, tahu apa yang aku mau dan aku juga tahu apa yang dia mau, kita nyantol, yaudah gas gitu ya kan, gas gitu. Maksudnya gitu, kayak tadi aku bilang sih, ketika aku tahu apa yang dia mau, ketika dia tahu apa yang aku mau, ketika kita bisa menerima kekurangan satu sama lain, terus nyaman, terus emang niat kedepannya untuk serius, ya udah gak ada lagi yang harus dipertanyakan kan, gas aja gitu kan. Abis itu ini satu hal yang aku mau dari laki-laki yang emang benar-benar serius sama aku tuh gini weh, sebelum dia mencintai diriku, maksudnya gini, iya sebelum dia mencintai diriku, dia harus mencintai dirinya sendiri. Dan
ketika dia sudah mencintai diriku, dia juga harus bisa lebih mencintai keluargaku. Jadi istilahnya ketika kami nikah nih, dia bukan nikah sama aku tapi nikah sama keluargaku juga, gitu loh jadinya. Oke gue, mungkin itu aja ya pertanyaannya. Emang udah benar-benar semua aku jawab ya, sumpah gitu kan. Dan oh ini ada satu emotikan asyik, emotikanku yang biasa dari kakak Q, Ridwati Tahunan. Bebas. Oke, jadi udah semua pertanyaanku jawab. Yang nanya aku udah, yang minta saran aku udah jawab, yang nanya aku kenapa bisa di sini juga udah aku jawab. Pokoknya semua udah aku jawab, bener-bener sudah aku jawab. Terima kasih untuk pertanyaan kalian. Jika memang ada salah kata, mohon maaf karena aku manusia yang tidak sempurna. Jika ada yang merasa tersinggung juga mohon maaf karena tidak maksud untuk menyinggung. Dan terima kasih sudah untuk menonton videoku ini. Seperti biasa aku tidak lupa untuk bilang jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Because subscribe is free but pakai datanya yang bayar. Oke, dadah, enjoy this new video. Oh iya, satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan ya. Soalnya masih pandemi COVID-19. Jadi ikutin aturan pemerintah. Jangan bandal-bandal, jangan keluar-keluar kalau nggak mendesak. Kalaupun keluar harus lakukan apa yang dilakukan, maksudnya pergunakan masker, pergunakan baju panjang, pokoknya untuk melindungi diri. Itu aja pesanku untuk pandemi COVID-19 coronavirus. Terima kasih guys, I love you. I got your world upside down. The labyrinth will guide